Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari pertama kita umroh. Dan hari pertama kita mau city tour tipis-tipis saja di seputaran Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Dan kita dibimbing oleh Ustadz Harun dari Palembang, sama Ustadz Zaki. Beliau ada di sana. Dan ini bidadari-bidadari cantik. Kita menuju Masjid Abu Bakar. Di depan kita ini Masjid Abu Bakar. Mah, kayak film India mah. Muter-muter karo kayak gitu mah. Ih, gue. Kayak film India loh mah. Gue mah. Ya Syahrukane. Ya Syahrukane gimana? Tadi depan ini Masjid Nabawi. Wah, ini backlight ya, kena sinar matahari. Ini di sini jam berapa, Mas? Ini jam 8 ya? Sekarang jam 8 kurang 10 menit. Dan ini Masjid Abu Bakar di belakang. Bener ya, Masjid Abu Bakar ya. Masjid Abu Bakar, Masjid Abu Bakar. Dan Masjid Nabawi ada di depan ini. Ya, nyong melu lah ya, gua kacamata lah ya. Oke. Padahal gua kacamata kabeh. Siap. Siap makan lagi? Siap. Baik, sebelum kita makan lagi dan kembali, insya Allah pagi ini kita akan berziarah di sekitar tempat yang ada di sini. Ya, ada 2 masjid yang nanti insya Allah akan dijelaskan. Nanti sorenya insya Allah kita akan berkunjung ke makam Rasulullah SAW, mengucapkan salam, kemudian ke Baqi, ya, ke Baqi dan tempat-tempat yang lainnya insya Allah. Loh, bos saya sudah tukang foto, Pak. Nyongnya gelem ngene lah. Jalan itu sama satu yang menunjukkan jalan Nabi Muhammad namanya Abdullah. Dikejar, mereka tidak ketemu. Oke, dan kita lagi dengerin tausiah dari Habib Zain Umar Al-Atos. Dan sayangnya audionya nggak memadai. Jadi kita dengerin aja. Nanti setelah ini kita city tour keliling sekitaran Masjid Nabawi. Dan di sini cuacanya itu sangat cerah, tapi di kulit itu nggak panas ya. Jadi sejuk-sejuk aja gitu loh. Bisa dikatakan enak, angetnya itu anget dingin. Jadi tidak terlalu panas biarpun mataharinya sangat menyengat. Ya, jadi ini adalah mutawifnya lagi menjelaskan di sini tuh Masjid Abu Bakar dan sekarang sudah dikunci. Dan kenapa dikunci? Karena ini pernah terjadi kemusyrikan ya ketika pada sholat di sini. Jadi sekarang ditutup sama pemerintah Arab Saudi. Dan di samping itu juga ada Masjid Ali bin Abi Thalib, itu juga sudah ditutup. Itu masjid sering digunakan oleh orang-orang Syiah, dan tahu sendiri kan orang Syiah itu katanya sih banyak kemusyrikan ya. Jadi Masjid Ali bin Abi Thalib yang di sana itu juga ditutup. Dan utamanya karena masjid ini dekat dengan Masjid Nabawi, jadi yang sangat disarankan Masjid Nabawi.
Oke, sekarang kita lanjut ke destinasi yang kedua. Ini juga masjid, letaknya persis di depan Masjid Nabawi juga. Jadi di sekitaran Masjid Nabawi itu banyak masjid ternyata ya. Beliau meninggal. Ya, dan destinasi kedua ini adalah Masjid Ghamamah. Jadi bangunannya itu masih berupa batu-batu yang disusun. Ini semuanya full dari batu ya. Dan menurut riwayat masjid ini tuh masjid yang pernah pakai sholat Rasulullah itu untuk sholat istisqa, sholat minta hujan. Dan menurut riwayat katanya setelah Rasulullah sholat di sini itu langsung hujan turun, awan langsung berkabut. Makanya masjid ini dinamakan Masjid Ghamamah yang artinya adalah awan. Jadi ini masjid awan, dipakai ketika Rasulullah sholat minta hujan, dan langsung seketika itu juga hujan turun. Masjid Nabawi, mohon jangan berangkat sendiri, jangan pergi sendiri. Pergi sendiri biasanya bingung sendiri dan bisa membingungkan yang lainnya. Ya. Ojek, becek. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Alhamdulillah kita sampai ke tempat namanya Saqifatu Bani Sa'idah. Saqifatu Bani Sa'idah, salah satu keluarga besar di Madinah, namanya keluarga Bani Sa'idah. Punya kebun, ya. Kebun ini tempat. Apa ceritanya? Kenapa sampai dijaga sampai saat ini? Kebun ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul di sini dari Muhajirin dan dari kalangan Ansar. Mereka berkumpul di tempat ini. Musyawarah kira-kira setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa yang menjadi pemimpin? Siapa yang menjadi khalifah? Mereka musyawarah. Itu sunnah. Ketika ada sesuatu musyawarah, bukan satu orang saja usulan dari saya ini yang baik, saya musyawarah antara Muhajirin dan Ansar. Di awal dari Ansar mereka berkata khalifah itu seharusnya dari kami Ansar, karena kami yang menerima Rasulullah SAW, kami membantu Rasulullah SAW. Kata Muhajirin bukan, harusnya dari kami yang berjuang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Muhajirin itu lebih baik daripada Ansar. Musyawarah terus. Kata mereka udah jadi dua, dari Muhajirin satu, dari Ansar satu. Nggak bisa pemimpin jadi dua, harusnya satu. Setelah mereka musyawarah, ada usulan dari sahabat. Sebenarnya menurut saya, khususnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, tidak ada lebih berhak menjadi khalifah Rasulullah SAW lebih daripada Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena beliau sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Dan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam saat beliau sakit sebelum wafat, beliau suruh Abu Bakar menjadi imam. Itu artinya apa? Itu imam setelah saya. Kalau saya enggak ada, berarti Abu Bakar udah ada, mewakili saya. Dari situ udah Abu Bakar yang menjadi khalifah. Seluruh sahabat sepakat, iya bagus,
luar biasa usulannya. Sahab Abi Bakar As-Siddiq Khalifatu Rasulullah SAW. Udah sepakat seluruh muhajirin ansar di tempat ini menjadi Abi Bakar As-Siddiq pemimpin umat Islam setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi city tour kita kali ini kita berkunjung ke sebuah kebun. Kebun ini dulu dijadikan untuk musyawarah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Dan tadi sudah dijelaskan sama beliau Syekh Muhammad Jabir, adik dari Syekh Ali Jabir, bahwa di tempat ini, kebun ini adalah kebun yang dijaga oleh pemerintah Arab Saudi, dan kebun ini tidak boleh ditiadakan karena di tempat inilah saksi sejarah kekhalifahan setelah Rasulullah wafat. Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk menjadi khalifah, dan di tempat inilah Muhajirin dan Ansor dulu berdebat karena dari Muhajirin meminta khalifah dari golongan Muhajirin, dan Ansor juga meminta dari golongan Ansor yang menjadi khalifah. Setelah itu ada, kalau nggak salah tadi Umar bin Khattab yang menyarankan kalau setelah Rasulullah meninggal, khalifahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan tempat ini letaknya di belakang Masjid Nabawi. Oke, dan city tournya sudah selesai. Jadi ini city tour tipis-tipis sebetulnya ya. Ini masih di seputaran Masjid Nabawi aja. Itu Masjid Nabawi ada di depan. Dan besok rencananya kita mau city tour ke Jabal Uhud, terus ke Makam Baqi, sama ke mana itu, Jabal Uhud, Makam Baqi, dan lain-lain lah pokoknya. Oke, sekian dulu videonya.